Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurlah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, pada pertemuan kita yang lalu kita mencoba untuk membandingkan penafsiran Al-Quran yang dilakukan oleh ulama fikih, ulama teologi, ya, ulama tasawuf, dan juga para penyair. Ternyata penyair juga tidak mau kalah untuk memahami Al-Quran menurut perspektif seperti minggu lalu dibacakan eh, tafsir Jalaluddin Rumi. Ya, sungguh sangat luar biasa syair ini. Kemudian hari ini kita akan masuk rahasia surah Al-Fatihah. The Mystery of Surah Al-Fatihah. Seperti sebuah istana, surah Al-Fatihah itu adalah pintu gerbang. Kehebatan istana itu tercermin pada pintu gerbang. Kemegahan istana dapat dinilai melalui keindahan pintu gerbang. Surah Al-Fatihah secara harfiah berarti pembukaan, the opening atau the prologue, mengesankan adanya jalan terbuka bagi hamba siapapun yang hendak mendekati dirinya. Namanya saja the opening, terbuka, tidak ada yang tertutup untuk siapapun yang akan mendekati dirinya. Ya. Tidak ada yang pintu tertutup. Selalu 24 jam Allah membuka pintunya menerima hambanya. Hanya kadang-kadang hambanya tidak mempedulikan ajakan. Padahal azan itu undangan Allah untuk hadir menjumpai dirinya di masjid, di rumahnya. Azan itu ajakan Allah untuk mi'raj, agar hambanya naik ke puncak, menjumpai dirinya. Azan itu adalah menembus lapis-lapis hijab yang mengantara diri kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi masih ada di antara kita yang tidak menjawab suara-suara azan itu sendiri. Padahal azan itu artinya undangan, diperdengarkan undangan Allah untuk menemui dirinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dengan cinta dan langsung ditunjuk sebagai khalifah. Meskipun ada para malaikat itu mempertanyakan keberadaannya. Sebagaimana dinyatakan dalam surah Al-Baqarah. Kok kenapa si pendatang baru langsung dilantik sebagai panglima alam semesta? Langsung dilantik sebagai khalifah representatif Allah untuk mengelola alam ini. Kenapa bukan malaikat, jin? Kenapa bukan makhluk-makhluk spiritual yang lain? Kan banyak jenis makhluk spiritual lain yang kita kenal hanya jin, malaikat. Di langit sana itu banyak sekali jenis-jenis makhluk spiritual yang tidak dijelaskan kepada kita. Inilah ayatnya bahwa Allah menciptakan manusia dengan penuh keistimewaan, penuh cinta. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku jadikan manusia itu sebagai khalifah, penguasa, wakilku di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah. Ini prediksi malaikat terhadap penciptaan manusia. Manusia nanti itu akan menyebabkan kerusakan alam, pertumpahan darah. Jadi prediksi malaikat semuanya tercipta ini, terwujud. Israel menghancurkan Hamas, ya, di Indonesia pembakaran hutan,
dan di mana-mana juga kerusakan alam. Padahal kami senantiasa bertasbih dan memuji Engkau, kata malaikat, dan menyucikan Engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Diamlah para malaikat. Nah, kenapa Allah memberikan nama Al-Fatihah? Padahal kata-kata Al-Fatihah dalam Quran itu nggak ada. Jadi meskipun tidak satupun kata Al-Fatihah di dalam surah pertama ini, tapi Nabi sendiri memberikan nama surah ini dengan istilah pembuka Alkitab atau Fatihatul Kitab. Ya, ini bagaikan cover ya, yang menggambarkan keseluruhan isi Al-Quran. Ini juga yang mengisyaratkan selalu ada jalan terbuka bagi siapapun yang ingin mendekatkan diri dengan Allah. Jadi penyebutan berulang-ulang dirinya sebagai Maha Penerima Taubat, banyak itu berulang dalam Quran. At-Tawwab, Maha Pengampun, Al-Ghafur, Maha Pemaaf, Al-Afu. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah Ummul Asma Ar-Rahman Ar-Rahim. Tidak ada konsep basmalah lain selain basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Nggak ada Bismillahirrahmanirrahim wal Jabbar dengan nama Allah yang Maha Keras dan Maha Pemaksa. Nggak ada nama Allah basmalahnya Bismillahirrahmanirrahim wal Mutakabir dengan nama Allah yang pendendam dan Maha Angkuh. Nggak ada. Yang ada hanya Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jadi pada diri manusia yang selalu ditonjolkan diri Allah itu dirinya sebagai Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Jadi kalau ada yang putus asa, frustrasi terhadap rahmat Allah, itu berarti dia nggak paham Al-Quran. Basmalah mengawali setiap surah dalam Al-Quran kecuali surat Taubah, mengisyaratkan betapa Allah SWT lebih menonjol sebagai Maha Pencinta daripada Maha Pemurka. Bahkan terkesan Allah SWT menonjol, lebih menonjol untuk dicintai daripada untuk ditakuti. Jadi sesungguhnya dalam pandangan Islam, Allah itu bukan sosok figur yang maha mengerikan untuk disembah, tapi maha pencinta untuk dicintai. Ya, itu dia. Ada tiga pendapat tentang turunnya Al-Fatihah. Ada yang mengatakan turun di Mekah, ya. Bahkan mengatakan Muhammad Abdu Tafsir Al-Manar mengatakan ayat yang paling pertama Tuhan turunkan itu surah Al-Fatihah. Yang lainnya mengatakan di Madinah turunnya atau Madaniyah. Yang lainnya mengatakan dua kali turun, turun sekali di Mekah, turun lagi berikutnya di Madinah. Allahu a'lam. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa sekiranya Al-Quran itu dipadatkan, maka pemadatannya ialah surah Al-Fatihah. Jika surah ini dipadatkan lagi, maka pemadatannya terletak pada ayat pertamanya, Bismillahirrahmanirrahim. Dan jika dipadatkan lagi, maka pemadatannya ialah huruf bah. Ada lagi yang mengatakan titik di bawah bah. Itu titiknya di bawah bah. Inilah intinya Al-Quran, intinya alam semesta. Jadi Tuhan tidak repot-repot menciptakan alam, cukup menciptakan pena, nun wal qalam wa masrun, demi pena dan apa yang dituliskan. Pena itu langsung membubuhkan satu titik, lalu titik itu memadat, memadat, padat, 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 dan kemudian meledak. Terjadilah dentuman awal. Ledakan titik itu menimbulkan partikel-partikel. Partikel itu menjadi planet, dan planet itu menjadi besar, wa dalam musiun, mengalami expanded universe, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi planet ini seperti balon, ditiup, ditiup, membesar, membesar, membesar. Jadi para fisikawan sudah membayangkan dunia ini pasti akan kiamat. Karena mengalami proses expanding universe, mengalami pembengkakan. Kalau seperti balon itu ditiup, ditiup, titik kulminasinya nanti itu pasti akan meledak. Itulah dentuman kedua. Semuanya akan mati. Jadi secara fisika sudah bisa memprediksi pernyataan Al-Quran
akan ada suatu saat nanti kiamat. Ya. Ar-Rahman Rahim itu disebut juga Ummahatul Asma. Karena dari situ mengalir nama-nama lain yang berjumlah 99. Walillahil asmaul husna, ya kan ada itu. Kulidaullah awidaur rahman ayyaman mata da'u, ya. Walahul asmaul husna wala tajhar bi salatika wala tuhafidz biha wabtagi baina dzalika sabila. Katakanlah seluruh Allah atau seluruh Ar-Rahman, ya. Dengan nama yang mana saja kamu seru, dia adalah mempunyai Asmaul Husna. Jadi nama-nama kita itu tidak pernah terpisah dengan Allah. Nama-nama yang terbaik. Dan janganlah kalian itu mengeraskan suaramu di dalam sholatmu. Dan jangan pula merendahkannya. Dan carilah jalan tuntutan, tuntutan yang bagus. Nah itulah eh, apa namanya peringatan Al-Quran kepada kita semuanya. Surah Al-Fatihah disebutkan induknya Al-Quran, Ummul Quran. Karena kalau dipadatkan, pemadatannya adalah Quran. Bahkan dikatakan juga induknya seluruh Alkitab, Taurat, Injil, Zabur adalah surah Al-Fatihah. Maka itu Ummul Kitab atau Ummul Kutub, induknya kitab-kitab. Karena yang menjadi inti seluruh kitab suci sebelumnya, seperti Taurat, Injil, Zabur adalah apa kandungannya surah Al-Fatihah. Nanti besok kita akan bahas apa kandungan Al-Fatihah. Dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwa jika surah Al-Fatihah itu ditimbang dengan keseluruhan surah lainnya dalam Al-Quran, maka timbangan surah Al-Fatihah itu 7 kali lebih berat daripada ayat yang lain. Ini. Walladzi nafsi biyadihi ma anzalallahu fit Taurati wala fil hadits. Ya. Ustaz, mohon izin sepertinya slide-nya belum bergeser ya Ustaz ya. Oh, belum ya? Iya, masih pada slide pertama Ustaz. Sudah. Sekarang masih masih di surah Al-Fatihah Ustaz. Jadi belum eh, penamaan surah Al-Fatihah itu kalau saya lihat di slide ini slide yang ketiga Ustaz. Oke, oke. Ya, Saya begini aja. Hmm, sudah. oh ya sudah Ustaz. Disebut Ummahatul Asma. Induknya nama-nama Allah itu Ar-Rahmanir Rahim. Karena dari situ mengalir nama-nama lain yang berjumlah 99 nama itu. Seperti Pak Hasanuddin tadi baca di awal, Qulidullah Awidaur Rahman. Jadi serulah Allah atau serulah Ar-Rahman. Jadi Ar-Rahman itu Bapak Ibu, itu induknya Asma. Ar-Rahman Ar-Rahim. Nanti kita akan bahas juga pada saatnya ya. Ar-Rahman itu adalah rahmat universalnya Allah. Apakah orang kafir, binatang, Fir'aun segala macam dapat semua itu Ar-Rahman. Itu disebut dengan rahmat rahmaniyah. Sedangkan Ar-Rahim itu spesifik untuk eh, orang-orang yang beriman. Ya, termasuk khususnya jamaah kita di sini termasuk rahmat rahimiyah. Jadi rahmat rahmaniyah generik, rahmat rahimiyah itu yang spesifik, hanya kekasihnya Allah. Ya, pindah ya. Sudah kebaca berikutnya. Sudah Ustaz, sudah Ustaz. Surah Al-Fatihah disebutkan induknya Al-Quran, Ummul Quran, atau Ummul Kitab, atau Ummul Kutub. Ya, ini ada hadis yang warna kuning. Disebutkan dalam riwayat dijelaskan bahwa jika surah Al-Fatihah ditimbang dengan keseluruhan surah lainnya dalam Al-Quran, maka timbangan surah Al-Fatihah itu 7 kali lebih berat. Dalam riwayat lain disebutkan, Walladhi nafsi biyadihi ma anzalallahu fit Taurati wala fil Injil wala fil Zabur wala fil Quran matalan hiya ummul kitab. Ya, artinya walladzi nafsi dia eh, Allah bersumpah dengan dirinya sendiri atau Nabi bersumpah dengan dirinya sendiri. Walladzi nafsi biadihi,
ya, eh, tidak turun. Maka Allah tidak menurunkan di dalam Taurat, Injil, Zabur, dan Quran seperti surah Al-Fatihah. Jadi Al-Fatihah itu benar-benar luar biasa. Surah Al-Fatihah ini juga disebutkan sebagai Sab'ul Matani karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya dalam Al-Qur'an, wa laqad atainaka sab'am minal matani wal Qur'an azim. Dan sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang di dalam Al-Qur'an. Jadi surah Al-Fatihah itu Bapak Ibu tergantung apa yang kita niatkan. Bisa menjadi penyembuh, maka itu disebut juga nanti pada saatnya ada nama-nama surah Al-Fatihah. Eh, itu surah Asy-Syifa, bisa menjadi tolak bala, bisa juga berarti eh, apa ketenangan. Jadi surah Al-Fatihah itu bisa juga berfungsi untuk mengundang rezeki dari langit. Tergantung apa yang kita niatkan, baru baca surah Al-Fatihah, maka Allah akan memenuhi panggilan atau memenuhi harapan yang bersangkutan yang membacakan, mengiringkan doanya dengan Al-Fatihah. Maka itu kalau sebelum kita berdoa, Bapak Ibu, dianjurkan membuka dan menutupnya dengan Al-Fatihah. Ya Allah, anak saya besok mau ujian, paling menentukan. Bacakan surah Al-Fatihah sebelum berdoa, dan Al-Fatihah lagi setelah doa itu diucapkan. Maka insya Allah seperti kapsul, Al-Fatihah itu menjadi trigger menerbangkan doa itu naik ke langit, dan insya Allah Allah para malaikatnya akan merealisasikan permohonan itu.